lama terulang kembali. Masih ingatkah pemirsa dengan perseteruan antara Marissa Haque dengan komposer Addie MS? Tepat 2 tahun lalu, kisah pertikaian keduanya mencuat ke publik. Kini, keduanya dikabarkan kembali berseteru hanya dikarenakan kesalahpahaman. Tanya sama Addie, ya kan, konflik apa yang dia ingin ciptakan lagi. Ya, pertama, saya dan Ikang sampai hari ini 2 tahun menunggu respon kami mau ke rumah dia. Katanya sudah saling memaafkan. Dan 2 hari yang lalu, dia menjual namanya Dekan Fema IPB dan bertanya, ya kan, layak nggak orang di Twitter pakai doktor dan haji atau hajah kalau perempuan? Siapa memfitnah siapa dan dengan volume yang masif. Jadi ya sebenarnya logikanya harusnya ya saya menuntut beliau. Dugaan adanya kecemburuan dalam karir hingga berakhir dengan putusnya tali silaturahmi menjadi sumber utama atas luka lama yang masih membekas. Benarkah perseteruan ini kembali bergejolak? Atau ada sesuatu hal di balik luka yang tak kunjung sembuh? Ya, mereka menghina saya sebagai seorang muslimah. Ya, sebagai hajah yang nggak pantas buka aja kerudungnya, ya buka baju bugil-bugil di Monas gitu ya. Ya, ada ikutin aja di TL-nya ya. Dan Addie MS sendiri belakangan tiba-tiba jadi kayak Kak Teto gitu, itu tentang pendidikan anak gitu ya. Ya lihat aja. Kenapa kok saya tahu? Karena saya pernah dibully oleh yang bersangkutan, maka saya mengikuti. Walaupun dia udah ngeblok, tapi kan kita masih bisa ngikutin. Betul nggak? Tinggal masuk aja. Kita bisa cek, ya kan? Dan kepada Pak Dekan Fema IPB juga saya cek, ya kali ini emang harusnya ya, ini himbauan saya pada Pak Dr. Haji Ari Satria sebagai seorang dekan, memilihlah pertama teman untuk bergaul. Pertengkaran lama di dunia maya seakan tak kunjung selesai. Meski pernah berdamai dan telah mengubur pertengkaran ini, kini justru mencuat melalui media yang sama, yaitu dunia maya. Apakah saya ngajak-ngajak orang untuk ikut membenci Addie MS? Ada nggak akun saya mengajak-ngajak orang untuk membenci Addie MS? Tidak. Tapi lihatlah di TL-nya Addie MS, betapa dia mengajak-ngajak dan menghasut, terus kirim SMS ke Ikang Fauzi, suami saya. Ya, meng-SMS suami saya Ikang Fauzi agar mampu mengajari istrinya yang namanya Dr. Hajah Marissa Haque. Ini sudah menjadi ruang publik dan kita sudah terlanjur dianggap public figure yang sering kali dicontoh. Maka dari itu ya senang atau tidak senang ya harus lebih menjaga tingkah laku kita semua ya. Lalu siapa yang menyadari perseteruan ini adalah sebuah kesalahan? Jika perdamaian yang dahulu telah terbina mulai terkoyak hanya dikarenakan adanya api kecil. Saya difitnah oleh seseorang. Kemudian suaminya itu tahu persis semua itu tidak berdasar. Karena suaminya itu sahabat saya di masa kecil. Jadi kalau di fitnah masa kecil begini-begitu, suaminya itu tahu sekali bahwa itu tidak benar dan harusnya sejak awal suaminya itu memberikan koreksi bahwa ini tidak benar. Secara bijaksana saya akan mengajak Addie duduk bersama. Kalau dia tidak mau menerima saya dan suami saya ke rumah dia di Lebak Bulus, oke, saya mengundang secara terbuka, yuk Addie ke rumah saya, kita ngomong baik-baik, kita duduk baik-baik. Kita bukan penjahat kok, apalagi dia pernah menjadi teman dekat suami saya. Kesini, ya kan? Kesini. Saya undang dengan terbuka.